Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sistem informasi akademik dan juga learning management system. Ada beberapa cara untuk mengakses sistem informasi akademik. Kita bisa menggunakan browser yang ada di laptop ataupun di handphone teman-teman sekalian. Selain itu, kita juga bisa menggunakan aplikasi mobile baik berbasis Android maupun iOS. Begitu juga untuk LMS. LMS ini juga bisa diakses menggunakan browser di laptop, komputer atau handphone teman-teman sekalian, ataupun kita juga bisa menggunakan aplikasi berbasis Android ataupun iOS di gadget atau handphone teman-teman sekalian. Baik, untuk yang pertama saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan aplikasi sistem informasi akademik berbasis web. Langkah pertama, teman-teman sekalian silakan membuka browsernya, kemudian dimasukkan atau diketikkan URL academic.unsia.ac.id. Kemudian klik enter, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Teman-teman silakan masukkan akun user dan passwordnya, kemudian masuk aplikasi. Nah, setelah masuk aplikasi, maka akan muncul beranda atau dashboard sebagai berikut, di mana teman-teman sekalian dapat melihat jadwal kuliah, jadwal tugas akhir, bahkan juga teman-teman sekalian dapat melakukan monitoring perkuliahan yang sedang berjalan. Selain itu, teman-teman juga dapat mengetahui berbagai macam informasi atau pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh Biro Akademik. Nah, saya akan menerangkan satu persatu setiap menu yang ada di sistem informasi akademik. Yang pertama, saya akan terangkan menu portal. Nah, di dalam menu portal ini ada beberapa submenu, diantaranya ada pengumuman, data mahasiswa, kelas Edlink, forum kelas. Ini kebetulan aplikasi yang lama ya. Kemudian konsultasi dan juga kalender akademik. Baik, sekarang kita akan lihat di submenu pengumuman. Nah, di submenu pengumuman ini teman-teman sekalian dapat melihat berbagai pengumuman yang telah disampaikan oleh Biro Administrasi Akademik atau biro-biro yang lain. Kemudian di submenu berikutnya, di data mahasiswa, nah, akan tampil informasi data atau biodata dari teman-teman mahasiswa sekalian. Di sini amat sangat lengkap, ada nomor induk, nama mahasiswa, program studi, dan lain-lain. Terdapat informasi umum, kemudian domisili, identitas orang tua, kemudian wali, dan juga sekolah. Nah, identitas atau biodata dari teman-teman mahasiswa ini dapat diedit dengan cara klik edit untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, untuk disesuaikan dengan kebutuhan apabila misalkan ada perubahan data. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan pencetakan KTM melalui menu data mahasiswa. Baik, kemudian saya kembali lagi ke menu portal. Nah, di sini ada kelas Edlink. Kelas Edlink ini adalah daftar forum kelas di LMS Edlink, sehingga sistem akademik ini terintegrasi dengan nah, ini contohnya teman-teman sekalian. Ini adalah kelas-kelas Edlink pada semester ganjil. Nah,
sementara untuk semester genap ini sementara memang belum di setting. Kemudian forum kelas ini kebetulan adalah forum yang digunakan di LMS atau di sistem akademik ya, bukan di LMS. Jadi ini tidak terintegrasi dengan aplikasi LMS. Nah, ini hanya forum ya, forum yang bisa dilihat di sini. Oke. Kemudian konsultasi. Nah, konsultasi ini adalah fasilitas yang diberikan di sistem akademik untuk teman-teman sekalian agar dapat berkonsultasi dengan bimbingan atau dengan pembimbing akademik. Nah, di sini teman-teman mahasiswa dapat melihat apakah KRS yang sudah disusun telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Nah, kemudian di submenu berikutnya ada kalender akademik. Nah, di kalender akademik ini teman-teman mahasiswa dapat melihat kegiatan akademik selama 1 semester ke depan. Nah, kemudian setelah menu portal kita akan lihat menu perkuliahan. Nah, di sini cukup banyak sekali submenu yang kami sajikan. Yang pertama adalah data kurikulum. Nah, di sini ada kurikulum prodi. Jadi teman-teman sekalian dapat melihat kurikulum program studi yang dipilih. Nah, kebetulan di sini ada 2 kurikulum yang sudah diunggah, ya, sehingga kita nanti akan mudah untuk menentukan kira-kira mata kuliah apa saja yang akan diambil pada saat pengisian KRS. Nah, kemudian berikutnya adalah proposal tugas akhir. Nah, proposal tugas akhir ini adalah menu yang disajikan untuk teman-teman yang nantinya sudah mendekati semester akhir yang akan menyusun tugas akhir. Nah, di sini teman-teman sekalian dapat terbantu untuk mengetahui kira-kira judul proposal tugas akhir yang sudah ada itu apa saja, sehingga nanti ketika teman-teman mengajukan judul skripsi tidak redundan. Nah, kemudian selanjutnya ada data tugas akhir. Ini adalah data-data tugas akhir. Kalau tadi proposal belum disetujui sampai akhirnya disetujui. Nah, untuk tugas akhir adalah data-data dari mahasiswa yang telah menyusun tugas akhir. Submenu berikutnya adalah yudisium mahasiswa. Nah, yudisium mahasiswa ini juga merupakan menu yang digunakan oleh teman-teman mahasiswa jika sudah mulai atau sudah mendekati kelulusan. Nah, di sini terlihat ada IPK, mata kuliah tidak lulus, tagihannya seperti apa, SKS yang sudah lulus berapa, SKS wajib berapa, apakah sudah lulus skripsi atau belum. Nah, jika data-data yang tersaji ini ya belum memenuhi syarat, maka tentu mahasiswa tersebut belum bisa dinyatakan lulus. Nah, kemudian submenu berikutnya kegiatan pendukung. Nah, kegiatan pendukung ini adalah kegiatan-kegiatan yang teman-teman mahasiswa lakukan selama proses perkuliahan. Nah, teman-teman bisa menginputkan data tersebut, misalkan saya melakukan workshop misalkan di lingkungan kerja. Nah, kemudian teman-teman nanti akan terlihat di sini informasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian pengisian KRS. Nah, ini adalah menu untuk pengisian KRS. Nah, dalam kondisi saat ini memang di sini terlihat KRS belum diajukan karena memang masih di dalam proses. Nah, di sini terlihat informasi semester 2, kemudian batas total SKS yang bisa diampu atau diambil itu sebanyak 24, periodenya semester
genap dan KRS-nya belum diajukan, karena memang untuk semester 2 itu sistemnya paket, sehingga BAA atau bagian akademik yang menentukan, bukan mahasiswa. Namun nanti jika sudah semester 3, maka mahasiswa diberikan hak untuk dapat menentukan mata kuliah apa saja yang akan diambil. Selanjutnya kartu rencana studi atau KRS. Nah, ketika mata kuliah sudah diambil atau KRS sudah diisi, maka akan muncul kartu rencana studi. Nah, ini adalah contoh kartu rencana studi di semester ganjil. Nah, kan di sini terlihat nama-nama mata kuliahnya, artinya mata kuliah ini sudah pernah diambil. Apabila belum pengisian KRS, maka juga tidak akan tampil di sini. Nah, perlu diketahui di sini juga ada fasilitas konsultasi KRS. Nah, diklik maka akan bisa terkoneksi dengan dosen pembimbing akademik. Nah, di sini juga ada menu aksi. Nah, aksi di sini ada cetak KRS, ya. Histori perubahan KRS jika memang dalam perjalanan ada perubahan KRS yang teman-teman mahasiswa lakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah jadwal minggu ini. Nah, jadwal minggu ini adalah informasi terkait jadwal selama 1 minggu. Ya, ini adalah jadwal selama 1 minggu, nanti akan terlihat di sini, sehingga teman-teman mahasiswa akan dengan mudah melihat berbagai informasi perkuliahan selama 1 minggu. Kemudian selanjutnya adalah jadwal semester ini. Nah, kalau tadi ada jadwal seminggu, ini adalah jadwal semester ini. Jadi seluruh mata kuliah akan tampil selama 1 semester ke depan. Kemudian kartu hasil studi ini adalah kalau KRS adalah kartu rencana studi, sedangkan KHS adalah kartu hasil studi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa tahu berapa nilai yang kita peroleh pada semester sebelumnya, dan teman-teman juga bisa melakukan pencetakan dengan melihat di posisi kanan atas itu ada fasilitas cetak KHS. Nah, kemudian selanjutnya adalah riwayat keuangan. Nah, di riwayat keuangan ini teman-teman mahasiswa akan dapat melihat histori pembayaran yang teman-teman mahasiswa lakukan, dan juga tagihan-tagihan yang harus dibayarkan. Nah, nanti akan terlihat tagihannya apa saja, kalaupun dicicil-cicilan keberapa, ya kan? Kalau belum lunas, ya nanti biasanya ada informasi terkait kapan harus dilunasi, dan pembayarannya menggunakan virtual account, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan dengan mudah menggunakan misalkan aplikasi mobile. Nah, ini tagihannya untuk pembayaran, kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa dilihat di sini. Ini ada pembayaran yang telah dilakukan, gitu kan. Kemudian di sini adalah tagihan, ya, tagihan-tagihan. Nah, ini kemudian tagihan-tagihan yang telah lunas, ya kan. Nah, kemudian berikutnya adalah kemajuan belajar. Nah, ini sangat penting sekali, teman-teman sekalian. Menu ini dapat memandu kita untuk mengetahui sejauh mana proses perkuliahan yang kita lakukan. Nah, di sini kita lihat semester, ya, semester yang berjalan, semester 1 sampai dengan semester 7 atau 8 ini adalah semester yang normal, ya. Setiap mahasiswa yang rajin kuliah atau mengikuti perkuliahan dengan baik akan lulus selama paling cepat 7 semester atau 3,5 tahun, atau rata-rata 8 semester atau 4 tahun. Nah, apabila teman-teman mahasiswa sudah melalui atau melewati 8 semester, nah ini kalau kita lihat ini sudah kuning. Artinya apa? Kalau sudah kuning ini sudah warning. Teman-teman mahasiswa tidak boleh
main-main lagi di dalam melakukan perkuliahan, karena ancamannya adalah jika sudah melalui atau melewati semester 14 maka akan di DO, maka harus berhati-hati. Nah, kemudian kalau kita geser ke bawah, di sini kita bisa lihat ya, batas lulus itu berapa SKS ya. Kemudian di sini SKS yang sudah ditempuh berapa? 19 SKS sudah ditempuh, yang belum 125, karena memang untuk bisa lulus itu 144. Nah, ini kemudian ada grafik terkait IPS dan juga IPK. Dan ini adalah perbandingan nilai yang telah diperoleh di transkrip atau KHS. Nilai A-nya berapa persen, nilai A-nya berapa persen, nilai B-nya berapa persen. Jadi dashboard ini atau dashboard kemajuan belajar ini sangat penting bagi kita semua, sehingga kita bisa memonitor sejauh mana sih saya kuliah. Yang pasti jangan sampai teman-teman mahasiswa melewati batas aman ya, batas aman di dalam proses perkuliahan. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kalau dibiayai orang tua ya yang rugi orang tua ya, dan juga Anda tentunya. Nah, selanjutnya kita lihat menu status semester. Nah, status semester ini akan terlihat setiap semester ya. Nah, di sini terlihat semester ganjil, semester 1 aktif ya. Ini memang sudah berjalan dan aktif, sedang semester berikut semester 2 ini non aktif, memang belum diaktifkan. Kemudian mengulang. Nah, ini artinya dengan menu mengulang ini kita bisa tahu kira-kira mata kuliah apa saja yang harus diulang. Kemudian menu transkrip. Nah, menu transkrip ini adalah menu di mana kita dapat melihat nilai secara keseluruhan. Kalau kartu hasil studi biasanya per semester, sedangkan kalau KHS itu adalah kalau transkrip itu adalah beberapa semester yang telah dilalui. Nah, di sini juga ada fasilitas cetak transkrip sementara. Kemudian berikutnya adalah nilai mahasiswa. Nah, nilai mahasiswa ini tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa tahu nilai mahasiswa ya. Misalkan di mata kuliah bahasa Inggris kelasnya R01, di sini komponennya apa saja, tugas 1 berapa persen, tugas 2 berapa persen, nilai yang diperoleh berapa, kemudian nilai akhirnya berapa akan terlihat. Nah, ini cukup baik sekali sebagai pertimbangan untuk untuk mengetahui sejauh mana nilai yang telah diperoleh. Kemudian pengisian kuesioner. Nah, pengisian kuesioner ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap dosen. Ya, harapannya dengan teman-teman mahasiswa memberikan masukan, memberikan penilaian, maka dosen-dosen dapat terus meningkatkan kualitas atau cara pengajarannya. Kemudian menu berikutnya adalah berhenti studi. Nah, jika teman-teman mahasiswa ingin mengajukan berhenti studi, maka dapat memanfaatkan menu ini, menu berhenti studi. Tinggal klik saja ya, tambah, dimasukkan permohonannya. Tapi harapan saya jangan berhenti studi ya kan? Karena ini baru beberapa semester berjalan, dan harapan saya berhentilah setelah lulus gitu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah login CBT. Nah, login CBT ini adalah fasilitas di mana apabila dosen melakukan ujian dan memanfaatkan teknologi CBT atau computer based test, maka di sini nanti akan terlihat daftar atau riwayat tes, yang daftar ujian beserta riwayat tesnya. Tapi jika dosen tidak memanfaatkan CBT, maka di sini tidak akan muncul. Baik, teman-teman sekalian, demikian tadi
menu-menu yang teman-teman bisa lihat, bisa akses di sistem informasi akademik. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan dari sisi LMS atau Learning Management System. Nah, untuk masuk ke Learning Management System, teman-teman tinggal saya coba tambah ya. Tinggal masukkan alamat kuliah.unsia.ac.id. Kita tunggu sejenak. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masuk ke Siakat. Oke. Kemudian kita masukkan universitasnya, misalkan Universitas Siber Asia. Oke, sebentar. Saya coba. Baik, saya akan menjelaskan sistem informasi akademik dari sisi aplikasi mobile. Nah, untuk mempersiapkan aplikasi dari sisi mobile, teman-teman sekalian dapat melakukan instalasi di Play Store, khususnya untuk teman-teman yang menggunakan Android ya. Teman-teman silakan masuk ke Play Store. Oke, kita cari Play Store-nya. Nah, Play Store. Kemudian teman-teman silakan masukkan Siakat Cloud. Siakat Cloud. Kemudian install. Nah, jika sudah diinstal, teman-teman bisa open. Nah, kemudian teman-teman memasukkan akun ya, memasukkan akunnya. Nah, kita coba masukkan akunnya. Misalkan tiga
kemudian 1003. Kemudian masuk ke aplikasi, kita coba ini adalah tampilan dari aplikasi akademik berbasis mobile. Nah, setelah tadi login, teman-teman sekalian bisa tekan tombol atau sentuh tombol kiri atas, ya, kiri atas. Nah, oke. Maka akan muncul tampilan menu. Tampilan menu, dashboard, ya, ini ada dashboard. Ini adalah dashboardnya. Di dalam dashboard ini ada jadwal perkuliahan, kemudian berita-berita jika ada, kemudian profile. Nah, ini adalah profile dari teman-teman mahasiswa. Kemudian ada jadwal. Nah, di sini ada jadwal perkuliahan hari ini. Nah, nanti akan muncul daftar jadwal perkuliahan hari ini dan juga daftar perkuliahan minggu ini. Kemudian ada jadwal ujian. Jika memang sudah dijadwalkan, maka akan muncul daftar ujian. Kemudian lainnya. Kemudian akademik. Nah, ini akademik, ini adalah merupakan kalender akademik atau jadwal akademik. Nah, ini teman-teman sekalian dapat melihatnya di menu akademik. Kemudian kita lihat menu perkuliahan. Nah, di menu perkuliahan ini prinsipnya sebenarnya sama dengan sistem akademik berbasis web yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini ada kemajuan belajar. Kemajuan belajar ini tadi juga sudah kita lihat sama-sama di aplikasi berbasis web. Di sini terlihat grafik indeks prestasi, di sini terlihat grafik SKS, dan juga terdapat grafik perbandingan nilai. Kemudian kartu rencana studi. Nah, di sini terlihat kartu rencana studi. Nah, kebetulan di sini contohnya memang belum diambil kartu rencana studinya. Nah, di sini ada pilihan periode ganjil atau genap. Kalau genap atau periode berjalan belum. Nah, kalau periode ganjil, nah, teman-teman bisa melihatnya di sini. Kemudian di sebelah kiri kita klik lagi, ada kartu hasil studi. Nah, kartu hasil studi ini teman-teman bisa unduh, ya, kemudian dicetak atau langsung ingin dilihat saja bisa. Nah, untuk memilih periode, teman-teman dapat klik di sebelah kanan. Nah, ini periode ganjil misalnya. Nah, di sini akan terlihat kartu hasil studi pada semester ganjil. Kemudian transkrip. Nah, ini adalah transkrip. Transkrip itu bedanya dengan KHS. Kalau KHS itu setiap semester, kalau transkrip itu kumpulan semester. Artinya kalau misalkan sudah 4 semester, maka seluruh data di 4 semester itu akan tampil. Di sini akan terlihat SKS yang sudah ditempuh berapa dan juga IPK-nya berapa. Kemudian
nilai absensi. Nah, ini nilai dan absensi maksud saya. Ini kita bisa cek nilai dan absensi semester ganjil ya. Nah, di sini terlihat nih nilainya. Nah, ada nilai kehadiran berapa persen ya kan, terus nilainya mata kuliah SKS kehadiran berapa persen, berikut nilainya. Kemudian di tugas akhir ini juga akan muncul daftar atau mungkin judul tugas akhir yang ada ataupun yang Anda ajukan. Begitu juga proses bimbingan nanti akan muncul. Kemudian status semester ini adalah daftar semester yang sudah dilewati ya, semester berjalan. Nah, kalau kita lihat di sini semester 1 itu masih aktif, semester 2 non aktif karena memang kebetulan belum dimulai. Kemudian mata kuliah mengulang ini adalah daftar mata kuliah yang mengulang pada setiap semesternya, dan teman-teman bisa melakukan pengambilan mata kuliah yang nilainya kurang tadi di semester berikutnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada menu lagi, yaitu menu absensi QR code. Nah, absensi QR code ini adalah absensi yang dilakukan jika memang proses perkuliahan itu dilakukan secara tatap muka gitu, sehingga teman-teman bisa langsung screenshot QR code yang ada. Tapi kalau untuk online tidak perlu. Kemudian di menu berikutnya adalah forum dan konsultasi. Di sini ada forum. Nah, ini adalah forum. Forum ini tanya jawab yang dilakukan oleh mahasiswa untuk bertanya terkait mata kuliah yang diambil. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah percakapan atau forum yang bisa atau yang telah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, misalkan IT literasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat forumnya, dan bahkan teman-teman bisa melakukan pertanyaan atau menuliskan pertanyaan di sini. Nah, kemudian konsultasi. Nah, konsultasi ini konsultasi dengan pembimbing akademik. Nah, kita lihat bisa periode ganjil. Nah, ini dosen-dosen ya, dosen-dosen yang aktif. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi. Nah, kemudian keuangan ini adalah tagihan yang ditagihkan kepada teman-teman mahasiswa ya. Ini jumlah cicilannya ada berapa, dan teman-teman bisa melihat juga yang sudah dibayarkan berapa dan yang ditagihkan berapa. Nah, ini ada daftar virtual account yang aktif yang nanti akan dibayarkan, dan juga ada pembayaran. Ini adalah pembayaran yang sudah dilakukan. Kemudian pengaturan. Nah, ini pengaturan terkait notifikasi. Nah, kalau teman-teman ingin setiap informasi yang ada ternotifikasi di mobile, teman-teman tinggal aktifkan saja notifikasinya atau loncengnya. Nah, di sini juga ada sinkronisasi dengan Google Calendar. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan ada jadwal, ya kan, ada misalkan jadwal bimbingan, itu nanti akan ternotifikasi. Nah, demikian tadi teman-teman sekalian, aplikasi berbasis mobile menggunakan Android. Untuk yang iOS prinsipnya sama ya, tampilannya UI-nya juga sama, sehingga tidak perlu khawatir, tinggal diinstal di iOS-nya atau di Apple ya, mobile yang teman-teman miliki. Baik teman-teman sekalian, demikian tadi aplikasi berbasis Android
untuk sistem informasi akademik. Baik, setelah tadi saya menjelaskan tentang sistem informasi akademik, baik yang berbasis web maupun berbasis Android, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan learning management system berbasis web. Baik, pertama-tama teman-teman sekalian dapat membuka browser, kemudian memasukkan alamat kuliah.unsia.ac.id, kemudian dimasukkan username beserta password. Kemudian masuk. Nah, akan tampil dashboard sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa informasi. Untuk sebelah kiri, untuk informasi paling kiri, ini merupakan kelas akademik atau mata kuliah apa saja yang nanti akan diikuti selama 1 semester ke depan. Kemudian ada kelas umum. Kelas umum ini adalah kelas-kelas yang di-create secara umum oleh seluruh pengguna LMS, baik Universitas Siber Asia maupun universitas-universitas yang lain. Jadi teman-teman sekalian dapat belajar di mana saja atau belajar atau mendapatkan pengetahuan dari berbagai kampus yang menyediakan kelas umum. Kemudian yang di sebelah tengah atau di tengah ini ya, ini ada info, survei, dan acara. Ini adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk mengetahui atau mendapatkan berbagai macam informasi, survei, dan agenda kegiatan selama 1 semester. Kemudian timeline, ini adalah tampilan dari subjek-subjek mata kuliah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian di sebelah kanan ini adalah jadwal minggu ini atau jadwal semester yang berjalan setiap minggunya. Namun di sini memang belum terjadwal karena memang belum disetting untuk semester genap. Kemudian berita kampus, dan juga ada informasi terkait tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Jadi ada semacam reminder jika ada tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Nah, di sebelah atas ini ada menu-menu, diantaranya menu beranda. Beranda ini adalah tampilan awal yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ruang kelas, kemudian obrolan, kemudian jelajah, kemudian informasi terkait media penyimpanan baik personal maupun perguruan tinggi, kemudian notifikasi ya, notifikasi yang biasanya notifikasi ini adalah informasi-informasi yang disampaikan oleh dosen ataupun oleh pihak bagian administrasi akademik maupun bagian yang lain. Kemudian di sini ada informasi terkait profile, kemudian kalau kita mau menyambungkan ke akun yang lain, media library, kemudian user guide, serta pengaturan terkait email. Baik, saya akan sistem LMS ini juga dapat diunduh untuk versi iOS maupun Android-nya. Nah, nanti untuk versi Android-nya akan saya demokan. Baik, sekarang saya akan coba masuk ke ruang kelas. Nah, ruang kelas ini merupakan satu tampilan yang menunjukkan di sini nanti ada banyak sekali kelas-kelas ya, kelas-kelas yang kita ikuti ya, kelas-kelas yang kita ikuti ataupun kelas-kelas secara umum. Nah,
Kalau kita ingin mencari kelas-kelas sebelumnya juga sebenarnya juga bisa ya. Ini di sini ada pilihan ya, semester ya, pilihan semester. Nah, ini nanti akan tampil mata kuliah yang sudah diikuti sebelumnya di semester sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana aktivitas di dalam kelas. Sebagai contoh nih kelas IT literasi. Nah, di sini kita lihat ada menu aktivitas pembelajaran, diskusi dan anggota beserta timeline proses perkuliahan, dan juga ada informasi terkait pengajar maupun mata kuliah beserta ruangannya. Nah, sekarang kita lihat aktivitas pembelajarannya. Nah, teman-teman sekalian akan mengetahui rencana pembelajaran semester, di mana di sini muncul tujuan instruksional umum, kemudian lampiran berkas berupa RPS jika ingin diunduh. Kemudian pustaka, ini teman-teman sekalian juga bisa melihat pustaka-pustaka yang telah inputkan sebelumnya atau diberikan sebelumnya oleh dosen melalui sistem akademik. Dan juga ada fasilitas virtual lab ya. Nanti ada link-link yang akan muncul di sini. Nah, setiap sesi nanti akan ada aktivitas pembelajaran. Perlu diketahui bahwa perkuliahan selama satu semester itu ada 16 sesi sebenarnya ya, ada 16 sesi, dan biasanya ada tambahan pekan remedial ya. Nah, 16 sesi itu sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, baik kita akan lihat sebagai contoh di sesi yang pertama. Nah, di sesi yang pertama ini dosen bisa memberikan berbagai macam tema atau topik ya, atau subtopik atau bahan pembelajaran, baik dalam bentuk materi video conference, kuis, ataupun materi dalam bentuk PPT. Nah, sebagai contoh di sini ada materi, kita klik saja. Nah, materi ini kebetulan dalam bentuk video. Nah, teman-teman bisa membukanya. Nah, seperti ini. Nah, tentang digital media used to be straightforward. People produce things like magazines. Di bawah biasanya ada PPT atau mungkin modul-modul tambahan yang teman-teman bisa unduh. Nah, ini kita bisa unduh. Oke. Kemudian ada juga catatan dari Bapak Ibu dosen. Nah, ini kebetulan Ibu Dr. Fauziah ini sebagai dosen mata kuliah literasi IT literasi ya. Nah, teman-teman juga bisa memberikan komentar secara langsung di halaman komentar. Nah, selain dalam bentuk video, kegiatan pembelajaran juga bisa dilakukan dalam bentuk video conference. Kalau tadi adalah video yang sifatnya satu arah, ada juga video conference. Nah, ini sifatnya dua arah ya, Artinya teman-teman itu bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan dosen beserta teman-teman yang ada di dalam satu kelas. Kemudian ada juga aktivitas dalam sesi pertama ini berupa kuis. Jadi setelah materi disampaikan, kemudian ada conference ya, video conference live streaming yang dilakukan oleh dosen memberikan kuis. Nah, ini kuis sudah dinilai. Contohnya ini
Jadi setiap kuis teman-teman sekalian dapat mengerjakan sesuai waktu yang telah diberikan. Kemudian sistem akan secara langsung memberikan nilai kuis tersebut. Jadi sangat mudah, dan teman-teman juga dapat bertanya atau berkomentar terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh dosen. Demikian tadi teman-teman sekalian kegiatan di sesi yang pertama untuk perkuliahan IT literasi. Untuk sesi-sesi yang lain kurang lebih sama ya, kurang lebih isinya sama. Nah, kita coba lihat. Nah, ini sesi yang kedua. Nah, ini kurang lebih sama, teman-teman. Disajikan modul, kemudian video conference, kemudian ada video, bahkan video itu bisa lebih dari satu. Jadi video itu bisa lebih dari satu. Bahkan ini ada juga, ini ada tugas. Kalau tadi tugasnya dalam bentuk kuis, pilihan ganda, multiple choice, ada juga misalkan tugas dalam bentuk esai atau mungkin ada tugas kelompok. Nah, ini ada contohnya ya. Ini contohnya. Oke. Nah, jadi sangat mudah sekali proses atau aktivitas pembelajaran menggunakan LMS ini. Teman-teman bisa belajar di mana saja, kapan saja. Modenya sinkron dan asinkron. Untuk mode sinkron berarti antara dosen dan mahasiswa harus bertemu pada waktu yang sama ya. Nah, di sini contohnya video conference. Sedangkan materi dalam bentuk modul, materi dalam bentuk tugas atau kuis, ini modenya asinkron yang bisa dikerjakan, bisa dibaca selama 1 minggu. Jadi dalam satu sesi itu durasi perkuliahannya selama 1 minggu. Oke, teman-teman sekalian, untuk kegiatan di setiap sesinya saya pikir sudah sangat jelas ya, sangat mudah penggunaannya. Kemudian menu berikutnya diskusi. Nah, ini mengacu pada materi-materi yang tadi sudah disampaikan di setiap sesinya, maka di sini nanti ada fasilitas diskusi yang mana teman-teman dapat menanyakan secara langsung dengan dosen. Nah, ini sifatnya asinkron ya, teman-teman. Teman-teman bisa menanyakan sesuatu dan bisa jadi pada saat itu ada jawaban dari Bapak Ibu dosen, namun bisa jadi dijawab beberapa hari kemudian karena memang sifatnya asinkron. Nah, di LMS ini juga ada menu anggota di mana teman-teman sekalian dapat melihat daftar mahasiswa yang ada di dalam satu kelas. Baik, itu tadi adalah menu ruang kelas. Kemudian ada menu obrolan. Nah, ini adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara dosen dengan mahasiswa ya. Oke. Dan juga komunikasi antar mahasiswa. Nah, ini jelajah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa teman-teman itu bisa mengikuti perkuliahan di tempat lain, di kampus lain yang tergabung di dalam sistem informasi learning pembelajaran ya, atau LMS. Nah, ini contohnya. Kemudian ini adalah informasi terkait media penyimpanan yang dimiliki secara personal maupun perguruan tinggi. Dan ini adalah notifikasi terkait informasi-informasi yang disampaikan baik oleh dosen maupun biro akademik. Dan jangan lupa di sini ada profile ya, ini adalah profile. Ini teman-teman bisa lihat profilnya. Nah, ini postingannya berapa, kelasnya apa saja gitu kan.
kemudian pengaturan, di sini ada fasilitas pengaturan, data diri, ubah kata sandi dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, saya pikir ini sudah sangat jelas apa yang sudah saya sampaikan, dan sangat mudah sekali di LMS yang kita gunakan ini memang sangat simple, sangat mudah, dan tidak mengurangi kualitas metode pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk mempraktekkan atau menemukan LMS dalam aplikasi Android atau aplikasi mobile. Nah, untuk aplikasi mobile, pertama-tama teman-teman silakan download di Play Store. Namanya namanya Adlink. Nah, ini Adlink. Atau kita coba kembali ke menu. Misalkan kita mulai dari Play Store, kemudian teman-teman masukkan Adlink. Masukkan Adlink. Nah, jika sudah terinstall ya tinggal open, jika belum diinstal terlebih dahulu, dan open. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Ini adalah beranda ya. Pada prinsipnya sama ya, apa yang ada di web maupun di Android ya. Nah, di sini ada schedule ya, jadwal ya, jadwal perkuliahan, ada kartu mahasiswa. Ini ada contoh kartu mahasiswa. Kemudian mata kuliah yang sudah terregister sebelumnya atau sudah diisi KRS-nya. Sebagai contoh semester ganjil. Nah, ini akan terlihat mata kuliah yang sudah diambil. Kemudian KHS-nya juga bisa kita lihat di sini. Nah, ini KHS sudah bisa kita lihat juga. Transkrip bisa kita lihat, dan juga grade-nya pun dapat kita lihat. Nah, kemudian di bawah kalau kita lihat di sini ada menu home ya. Nah, ini menu home, menu ruang kelas yang tadi sudah saya sampaikan di browser tadi. Kemudian menu chatting ya. Kemudian explore ya, ini sama ya dengan tadi. Kemudian ada akun ya, atau identitas diri. Nah, untuk kelas, kita bisa pilih kelasnya semester ganjil misalnya. Nah, ini akan muncul sama seperti yang tadi tampil di browser ya. Misalkan saya cari contoh IT literasi yang tadi ya, IT literasi. Akan tampil tampilan seperti ini. Nah, ini ada discussion ya, discussion yang tadi kalau di browser ada menu diskusi ya. Kemudian menu session. Nah, ini adalah
aktivitas pembelajaran ya. Jadi kalau di di browser tadi namanya aktivitas pembelajaran. Nah, ini ada sesi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 material cell. Nah, kita bisa klik, kita bisa lihat materi. Nah, ini adalah materi-materinya. Ada materi dalam bentuk video conference, ada materi dalam bentuk kuis, ada misalkan ini, ini dalam bentuk video ya. Bisa juga dilihat nanti videonya, tugasnya, dan seterusnya. Material nih misalkan. Ini materinya. Oke. Nah, ini ada video. Video bisa diklik. Ini nanti akan langsung terhubung ke YouTube ya. Oke. Nah, tugas bisa juga langsung dikerjakan. Jadi sangat mudah teman-teman sekalian. Jadi belajar bisa menggunakan laptop, belajar pun bisa menggunakan aplikasi mobile. Nah, ini ada draft, ada assignment. Nah, ini adalah tugas-tugas yang diberikan. Kuis. Nah, ini kuisnya sudah diselesaikan semuanya ya. Ada file ya, ini file-filenya bisa kita lihat. Kemudian ini hal-hal yang lain, ada learning plan ya. Ini learning plan-nya bisa kita baca. Ini glosarinya bisa kita lihat. Virtual lab-nya juga bisa kita lihat. Baik teman-teman sekalian, itu tadi sekilas tentang aplikasi menggunakan mobile berbasis Android. Untuk aplikasi menggunakan iOS atau menggunakan Mac ya, Mac atau Apple ya. Ini pada prinsipnya UI-nya, user interface-nya sama. Baik, teman-teman sekalian, demikian tadi yang bisa saya sampaikan bagaimana cara penggunaan aplikasi sistem informasi akademik, aplikasi pembelajaran menggunakan LMS. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom pertanyaan. Kami sangat terbuka atas masukan dan kritik saran, yang tentunya kritik saran yang membangun. Baik, terima kasih sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.